bahwa menurut pendapat saya bahwa jalan yang paling tepat untuk menghentikan kebangkitan PKI adalah makzulkan Jokowi dan bubarkan PDIP. Itu jalan yang paling tepat. Kenapa? Karena Jokowi dan PDIP sengaja atau tidak sengaja, dengan maksud atau tanpa maksud, disadari atau tidak disadari, telah menjadi pintu gerbang emas bagi kebangkitan PKI. Nah, karena PDIP sudah menjadi sarang daripada generasi neo PKI yang mengusung kembali ideologi PKI dan ingin menghidupkan kembali daripada ajaran komunisme, leninisme, dan marxisme. Jadi kita melihat justru di rezim ini tahun ini justru mencapai puncak. Apa itu puncak? Puncak daripada kebangkitan PKI atau neo PKI. Karena kita melihat dari upaya-upaya setelah reformasi itu terus menggelinding. Dengan mencoba mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 1965. Itu terus diupayakan. Dan terus selalu gagal. Nah, komunis ini adalah sudah dipastikan anti Tuhan, anti ketuhanan. Bagaimana untuk melumpuhkan, memenggal ketuhanan Maha Esa itu udah PR dari komunis 1926, 48, 65 sampai saat ini. Oke. Dan itu wujud, kenapa saya bilang puncaknya, wujud daripada pelemahan ketuhanan Yang Maha Esa yang selama ini di Indonesia sudah menjadikan surganya buat penista agama karena dipenggal ketuhanan. Oke. Maka puncaknya di RUU HIP itu. Oleh satu televisi mainstream manapun yang ada di Indonesia. Sehingga dengan adanya yaitu generasi muda neo PKI menjabat sebagai dirut TVRI, sehingga gerakan neo PKI lebih leluasa mengemas dan menjalankan agendanya lewat TVRI. Nah, sikap rezim Jokowi yang seperti ini telah memberi andil besar dalam membuka keran kebangkitan PKI. Nah, termasuk yang dilakukan oleh rezim Jokowi dan PDIP secara bersama-sama memasukkan generasi muda neo PKI sebagai anggota panja. Bagaimana seorang Bung Karno pada tahun 55 itu bisa membuat sebuah konferensi Asia Afrika yang sampai hari ini pun tidak ada, menurut saya, konferensi sebesar itu. Dan itu Indonesia loh. Itu yang kadang-kadang, aduh, apa ya? Ya, saya bicara pada Pak Nadiem karena beliau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ya harus bagaimana ya? Apakah hal ini tidak boleh diajarkan? Nah, itu pertanyaan besar saya. Apakah sejarah bangsa kita itu harus terputus? Dari abad sekian, arkeolog bilang ini begini, begitu, ada ratu ini, ada raja ini. Tapi waktu tahun 65, begitu menurut saya. Itu seperti sejarah itu dipotong, terus mau disambung dan ini dihapus. Mega minta Nadiem meluruskan sejarah 65, PA212 desak PDIP dibubarkan. Portal Islam.id. Persaudaraan Alumni atau PA212 meminta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dibubarkan setelah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim untuk meluruskan sejarah peristiwa 1965. Wakil Sekretaris Jenderal PA212 Nova Bamukmin menuding ada upaya mengubah sejarah khususnya soal keberadaan Partai Komunis Indonesia atau PKI pada medio 1965. Memang seharusnya PDIP ini sudah harus dibubarkan karena sudah sangat membahayakan ideologi bangsa. Demikian kata Novel kepada cnnindonesia.com. Novel menyampaikan umat Islam telah berjuang melawan PKI pada tahun tersebut. Keinginan Megawati itu hanya akan memojokkan perjuangan umat Islam selama ini. Dia menegaskan PA212 tidak akan tinggal diam. Mereka akan melawan keinginan Megawati tersebut
seperti saat polemik rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Jika hal itu terjadi, pemaksaan penyimpangan sejarah sampai terjadi melalui Nadiem, tentu kami tidak akan tinggal diam. Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan novel minim pengetahuan tentang sejarah sehingga langsung bereaksi terhadap keinginan Megawati. Masinton menyebut rencana penelusuran sejarah sendiri bukan untuk mengkultuskan seseorang. Masinton menyatakan penelusuran sejarah menjadi penting untuk bangsa Indonesia. Menurutnya, sejarah merupakan rangkaian peristiwa yang harus ditulis apa adanya. Khususnya 65 hingga 67 ini adalah satu rangkaian peristiwa sejarah yang dimanipulasi oleh rezim Orde Baru. Nah, sebuah sejarah tak bisa dimanipulasi kehendak rezim. Untuk itulah, menjadi relevan dan penting pernyataan Ibu Megawati agar Kementerian Pendidikan menuliskan sejarah kita kembali dengan penelusuran sejarah. Sebelumnya, Megawati meminta agar Mendikbud Nadiem Makarim mengkaji ulang sejarah bangsa Indonesia. Menurutnya ada bagian sejarah yang hilang pada medio 1965. Presiden kelima RI itu menilai terjadi politik desoekarnoisasi sejak Orde Baru. Megawati menyebut soal jasa Soekarno terhadap bangsa dihapus lewat sejarah 1965. Saya bicara pada Pak Nadiem karena beliau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ya harus bagaimana? Apakah hal ini tidak boleh diajarkan? Ada ratu ini, ada raja ini, tapi tahun 65 itu begitu menurut saya seperti sejarah itu dipotong, disambung dan ini dihapus, kata Megawati. Sementara sukses tangkap Edi Prabowo, novel diminta buruh Harun Masiku. Indonesia Corruption Watch atau IPW mengapresiasi tim penyidik KPK yang berhasil menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo pada Rabu dini hari tadi. Penangkapan itu terkait kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster. Namun menurut peneliti ICW, Kurnia Ramadana, hal ini harus menjadi bahan evaluasi oleh pimpinan KPK ke Kedeputian Penindakan dalam hal operasional Satgas untuk meringkus pelaku kasus korupsi. Kurnia mengatakan, dalam 1 tahun belakangan, salah satu tim Satgas yang berhasil meringkus Edi Prabowo juga meringkus sejumlah buronan kakap seperti mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi, Reski Herbiono, dan juga Direktur PT MIT Hendra Suyonto. Tim itu tak lain dipimpin oleh penyidik KPK Novel Baswedan. Beberapa kasus kebelakang yang berhasil meringkus buronan ataupun elit dari eksekutif itu merupakan penyidik yang berhasil meringkus Nur Hadi dan Reski Herbiono. Demikian kata Kurnia kepada awak media Rabu 25 November 2020. Menurut Kurnia, Satgas yang meringkus Edi Prabowo seharusnya ditugaskan untuk memburu Harun Masiku, tersangka kasus suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR yang hingga kini masih buron. Kedepan harus ada evaluasi dari pimpinan terhadap Deputi Penindakan dan Deputi Penindakan ke penyidik-penyidik lain. Contohnya dalam kasus Harun Masiku yang sudah sejak awal ICW mendesak agar tim itu dibubarkan diganti dengan tim yang punya track record baik sepanjang 2020 ini. Pasalnya menurut Kurnia, kinerja Satgas yang ditugaskan memburu Harun Masiku masih belum cukup baik kinerjanya. Hingga kini KPK belum berhasil mengendus keberadaan buronan yang merupakan PDIP itu. Evaluasi itu yang harus dilakukan, baik evaluasi pimpinan ke deputi atau deputi ke Satgas-Satgas yang selama ini dinilai selama ini tidak cukup mendeteksi pelaku kejahatan, dalam hal ini Satgas kasus Harun Masiku. Sementara Edi Prabowo mengatakan, ditangkap KPK, Rocky Gerung mengatakan Gerindra akan balas dendam. Pengamat politik Rocky Gerung menduga akan ada pembalasan yang dilakukan Partai Gerindra. Pasalnya, salah satu kadernya, Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Edi Prabowo, ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan. Melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rocky menjelaskan Edi Prabowo merupakan tangan kanan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Kabinet Kerja. Penangkapan Edi membuat sang tangan kanan Prabowo itu kini diborgol. Tentu hal itu akan memicu adanya serangan balik dari kubu Prabowo. Rocky Gerung memprediksi akan ada penangkapan menteri-menteri lain setelah penangkapan Edi. Dia meyakini Partai Gerindra di bawah naungan Prabowo tak akan tinggal diam ketika salah satu kadernya diciduk KPK. Mungkin nanti akan ada pembalasan dari Gerindra terhadap dugaan partai lain yang melakukan itu. Mungkin nanti diimbangi dengan adanya penangkapan dari menteri partai lain karena tidak mungkin Gerindra diam-diam saja dengan kasus ini.
Rocky menduga proses amputasi yang lebih besar lagi dalam struktur kabinet kerja Presiden Joko Widodo akan terjadi dalam kurun waktu 2 bulan ke depan. Partai Gerindra memiliki potensi untuk mengendalikan kabinet kerja sebab mereka memiliki suara yang banyak. Dia memprediksi Nasdem yang akan mengikuti jejak Edi tersingkir dari jajaran kabinet kerja Jokowi dan mungkin di belakangan ada kalkulasi Nasdem jelas secara bahasa tubuh sudah beroposisi dengan kekuasaan dan mungkin juga akan menempuh jalan yang sama.